Hadapi tantangan digitalisasi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, dalam beberapa sesi sebelumnya, kita telah melihat bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE membawa banyak potensi manfaat untuk efisiensi kerja kita dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Contoh seperti OS. Dan satu data Indonesia menunjukkan ambisi besar negara kita menuju tata kelola digital. Namun, kita juga perlu bersikap realistis. Perjalanan menuju digitalisasi pemerintahan secara menyeluruh di negara sebesar dan seberagam Indonesia ini tentu tidak mudah dan tidak lepas dari berbagai tantangan nyata di lapangan. Memahami tantangan ini bukan untuk membuat kita pesimis atau menolak perubahan, melainkan agar kita bisa bersiap diri dan menyikapinya secara tepat dan konstruktif sebagai bagian dari solusi. Video kali ini akan membahas beberapa tantangan umum dalam implementasi SPBE di Indonesia. Dan yang lebih penting, bagaimana sikap dan peran kita sebagai ASN dalam menghadapi tantangan tersebut. Apa saja tantangan yang sering kita hadapi atau dengar? Pertama, kesenjangan infrastruktur Kita tahu persis kondisi jaringan internet dan ketersediaan perangkat komputer atau bahkan pasokan listrik belum merata di seluruh pelosok negeri. Masih ada daerah, terutama di wilayah 3 ton, atau bahkan mungkin di beberapa unit kerja di perkotaan yang akses teknologinya masih terbatas. Ini tentu menjadi kendala mendasar bagi penerapan SPBE yang membutuhkan konektivitas dan perangkat yang memadai. Kedua, kesenjangan literasi digital. Tingkat pemahaman, keterampilan, dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi digital sangat bervariasi, baik di antara kita sesama ASN maupun di kalangan masyarakat yang kita layani. Ada rekan kita mungkin yang lebih senior yang merasa gaptek dan kesulitan beradaptasi. Ada pula masyarakat yang belum terbiasa atau bahkan tidak memiliki akses terhadap layanan digital. Perbedaan tingkat literasi ini membutuhkan kesabaran dan upaya edukasi ekstra dari kita semua. Ketiga, ancaman keamanan siber. Semakin banyak data dan proses yang berjalan secara digital, semakin besar pula risiko keamanannya. Ancaman serangan siber seperti peretasan, pencurian data pribadi atau data negara, penyebaran virus atau malware, hingga ransomware adalah risiko nyata yang harus dihadapi. Ini menuntut adanya sistem keamanan yang kuat dari instansi, sekaligus kewaspadaan tinggi dari setiap ASN sebagai pengguna. Keempat, resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Ini seringkali menjadi tantangan yang paling sulit diatasi karena menyangkut kebiasaan dan pola pikir. Banyak dari kita yang sudah puluhan tahun terbiasa bekerja dengan cara manual, menggunakan kertas, atau prosedur lama. Beralih ke sistem digital baru seringkali dianggap merepotkan, menambah pekerjaan di awal, atau bahkan mengancam zona nyaman. Ada pula kekhawatiran bahwa transparansi digital akan membuka hal-hal yang sebelumnya tertutup. Perubahan budaya kerja ini butuh waktu dan upaya bersama. Kelima, masalah interoperabilitas dan integrasi sistem. Banyak instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, di masa lalu membangun sistem informasinya sendiri-sendiri tanpa standar yang sama. Akibatnya, kini banyak sistem yang sulit berbicara atau bertukar data satu sama lain. Ini menghambat terwujudnya layanan publik yang benar-benar terintegrasi dan juga menyulitkan implementasi Satu Data Indonesia. Ego sektoral dalam pengembangan sistem juga masih menjadi tantangan. Keenam,
keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kita juga harus mengakui bahwa membangun dan memelihara infrastruktur TIK yang andal, mengembangkan aplikasi yang berkualitas, serta melatih SDM daya manusia agar melek digital membutuhkan investasi anggaran dan sumber daya yang tidak sedikit yang ketersediaannya mungkin terbatas. Tantangan-tantangan ini nyata dan kompleks. Penyelesaiannya membutuhkan kebijakan strategis, investasi besar, koordinasi kuat antar lembaga, dan tentu saja waktu. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu ASN di tengah tantangan ini? Apakah kita hanya pasrah, mengeluh, atau justru menolak perubahan? Tentu tidak. Justru disinilah sikap profesional dan adaptif kita diuji. Berikut adalah sikap dan peran positif yang bisa kita ambil. Bangun mindset positif dan adaptif. Ini kuncinya. Lihatlah digitalisasi dan perubahan ini sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari di era ini. Dan sebagai sebuah peluang untuk bekerja lebih efisien, lebih transparan, dan memberikan layanan lebih baik di masa depan. Yakinlah bahwa Anda mampu belajar hal baru. Jangan biarkan rasa gaptek atau tidak biasa menjadi tembok penghalang permanen. Ingat nilai adaptif dan kompeten dalam berakhlak. Proaktif belajar dan tingkatkan skill digital. Jangan menunggu disuapi. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar, ikuti sosialisasi atau pelatihan dengan sungguh-sungguh, baca panduan pengguna, cari tutorial di internet yang tak kalah penting, belajar dari rekan kerja yang lebih mahir. Jangan malu bertanya atau meminta diajari. Fokuslah untuk menguasai dulu alat digital atau fitur SPBE yang paling relevan dan sering digunakan dalam pekerjaan Anda. Latih kesabaran dan ketekunan. Proses adaptasi membutuhkan waktu. Bersabarlah dengan diri sendiri jika di awal terasa lambat atau sering salah. Bersabar juga jika sistem kadang mengalami gangguan atau error, dan yang juga penting, bersabarlah saat membantu rekan kerja atau masyarakat yang mungkin lebih lambat dalam beradaptasi dengan teknologi. Sikap sabar dan membantu adalah bagian dari nilai harmonis. Jadilah pengguna yang bertanggung jawab. Gunakan sistem SPBE yang ada dengan benar sesuai prosedur. Yang paling krusial, jaga keamanan akun dan data Anda. Ingat kembali praktik keamanan dasar, jangan bagikan password. Waspada phishing. Gunakan perangkat kantor dengan benar, selalu logout. Anda adalah benteng pertahanan pertama. Keamanan data. Instansi, berikan masukan yang konstruktif. Anda adalah pengguna langsung yang paling merasakan kelebihan dan kekurangan sistem di lapangan. Jika Anda menemukan kendala teknis yang berulang, fitur yang membingungkan, atau bahkan ide untuk penyempurnaan sistem agar lebih efisien atau mudah digunakan. Sampaikan masukan tersebut secara spesifik dan konstruktif kepada atasan Anda atau unit IT atau pengelola sistem. Masukan dari pengguna sangat berharga untuk perbaikan berkelanjutan. Dukung dan bantu rekan kerja. Keberhasilan transformasi digital adalah upaya kolektif. Jika Anda termasuk yang lebih cepat belajar atau menguasai teknologi baru, jangan ragu untuk membantu atau berbagi tips dengan rekan kerja lain yang mungkin masih kesulitan. Semangat kolaboratif akan mempercepat proses adaptasi di unit kerja Anda. Para ASN yang terhormat, tantangan dalam digitalisasi pemerintahan di Indonesia memang tidak ringan. Namun,
Dengan sikap mental yang positif, kemauan kuat untuk terus belajar dan beradaptasi, kesabaran, rasa tanggung jawab sebagai pengguna, semangat kolaborasi, dan proaktif memberikan masukan, kita semua dapat menjadi bagian dari solusi. Keberhasilan SPBE pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan dan partisipasi aktif dari kita semua, para ASN di seluruh lini. Mari kita hadapi tantangan ini bersama-sama dengan optimisme dan komitmen untuk terus belajar. Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, transparan, akuntabel, dan melayani. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.